aku masih hidup. Jadi ba'a para sahabat datang menemui Nabi. Nabi tidak bedakan antara umat ini menziarahi makam Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Wahai ibu bapak, teman saudara, berapa banyak perintah Allah di dalam Quran, tapi Allah tidak memperbuat. Contoh, disuruh oleh Allah kita solat. Allah tu mana tidak pernah solat dapat. Siapa yang disembah de Allah, yang Tuhan tu mana inyo. Disuruh oleh Allah kita haji, Allah tidak pernah berhaji. Disuruh oleh Allah kita berzikir, Allah tidak zikir. Yang disebut Allah itu apa? Tuhan itu Allah. Tapi disuruh oleh Allah kita berselawat, Allah itu terlebih dahulu berselawat. Kita lihat dalam Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi, ucapkan salam dengan sempurna. Kalau kita berselawat ke Nabi walaupun satu kali, sallallahu alaihi bi'asyara, Allah berselawat 10 kali. Wa huta anhu asara sayyi'at, dicampakkan dosa 10. Wa rufi'alau asara darajat, diangkat darajat 10. Jadi satu Nabi dikasih 30 yang kita dapati. Jadi nampaknya selawat ko otoma ete jo otoma datua pai manambang ke kota Padang. Sungguh pun kawe nan kadibantua ikan dilawi nan kadianda. Walaupun Nabi dikasih selawat, yang selamat adalah kita. Kok boleh ambo batanyo, ibu bapak yang hadir kini, rencana iyo kamasuk sarugo kasadonyo. Nda adoh baniai kamasuk narako. Singgah di narako sabanta, transit di narako. Jadi rencana taruh yo kasarugonya. Walaupun tinggal anak sumayang, yo sumayang lawana kan yo. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tu orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Itu nak bisa meminta tolong sumbayang ke orang tak? Kok kanai sumbayangan insya Allah. Indah nak minta tolong awak, siap disumbayangkan. Ya tu, sebelum pengajian diteruskan, saya selaku hamba yang dhaif minta maaf terlebih dahulu kepada ibu bapak teman saudara. Mana tahu di dalam pengajian ini tersinggung perasaan ibu bapak karena de ambo. Ramadan sudah di ambang pintu pak. Jande ulah mengaji pulo berhadas antara kita jo kita. Kok kamanya puik doso pak kana jauh nak ke Jakarta kok. Rancaklah kita di Pariaman jo pak, doso banyak pulau di sini. Kan yona mangaba pesawat nawak kamari menyepuit doso.
Kau besok pagi babaliak lo baliak. Nyoba sekedar untuk basobok je ibu bapa jo malam ko aja. Bisa nak ditambah? Enggak. Memang waktu untuk kini ko cie. Jadi sebelum pengajian diteruskan, ba'a kiro-kiro ibu bapa. Lai dia gihan bo maaf. Alhamdulillah. Sampai sudah tak tuba kece ambo jole nak. Ambo kala kane maafanya nak. Etong nawa kala sudah. Ajolai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam ini sebuah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kita tidak memandang waktu, tidak memandang bulan, walaupun Ramadan sudah dekat, tapi karena kecintaan kepada Rasulullah tetap memperingati hari yang bersejarah, yaitunya Isra dan Mi'raj. Itu sebuah bukti kecintaan kita kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu sangat cinta kepada kita. Kecintaan Nabi Pak Bokak itu pernah suatu kali peristiwa Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, langsung ingat dek Rasul tu kita Pak. Ingat kita Bu. Langsung Rasul menangis. Ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwani, wahai saudaraku, wahai saudaraku, wahai saudaraku. Para sahabat mendekat kepada Rasulullah. Semakin mendekat para sahabat, Rasul semakin menangis. Air mata jatuh tidak terbendungi. Ya ikhwani, wahai saudaraku. Kata sahabat, ya Rasul, kami ini semua sudah di hadapanmu ya Rasulullah. Kenapa kok kamu masih menangis? Kata Rasul, wahai sahabatku, yang aku rindukan sekarang ini adalah saudaraku. Jadi kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah. Bukan. Kalian ini adalah sahabatku. Terus saudaramu itu siapa ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah malam yarani wa aminabi. Orang yang tidak pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepadaku. Pernah tak kita macam lihat wajah Nabi? Pernah Nabi diundang ceramah ke Jakarta kah? Lah iya do basobok jo Nabi. Mendengar kena kita suara Nabi, beriman tak kita kepada Nabi? Berarti kita inilah yang dirindukan oleh Nabi. Malahan Nabi mengatakan, Tuba liman yarani wa aminabi, wa tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa aminabi. Beruntunglah orang yang melihat wajahku, kemudian dia beriman kepadaku. Tapi beruntung, beruntung, dan beruntung lagi orang yang tidak pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepadaku. Para sahabat ibu bapak bertemu langsung dengan Nabi hanya satu kali. Nabi mengatakan beruntung. Sedangkan kita ini umat sudah jauh jaraknya dari Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi. 3 kali Nabi mengatakan beruntung. Wa tuba, thumma tuba, thumma tuba. Coba bayangkan kecintaan Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Malahan kalau kita lihat ibu bapak, beliau ini pernah ditanya para sahabat, ya Rasul, iya, saudaramu itu tempatnya di mana?
Saudaraku, itu tempatnya di surga, wahai sahabatku. Manakah yang duluan mereka masuk surga dari kami? Maaf, lebih dahuluan mereka. Komplain pak sahabat, kok duluan mereka ya Rasulullah? Kami ini sahabatmu ya Rasul, bertemu langsung denganmu, menatap wajahmu, berjamaah denganmu, berjuang bersamamu. Sedangkan mereka sudah jauh jaraknya darimu ya Rasulullah, tidak pernah melihat wajahmu. Kok duluan mereka masuk surga? Tersenyum Rasulullah. Justru karena itulah, wahai sahabatku, kalian wajar beriman kepadaku, karena kalian langsung menyaksikan mukjizat Allah yang ada di dalam diriku. Kalian wajar beriman kepadaku karena kalian langsung menatap wajahku. Kalian wajar beriman kepadaku karena kalian mendengar langsung suaraku. Sedangkan mereka sudah jauh jaraknya dariku. Tipu daya lebih besar mereka ketimbang daripada kalian, namun mereka tetap beriman kepadaku. Karena itulah lebih duluan mereka masuk surga ketimbang daripada kalian. Inilah perjuangan Rasulullah dan rasa cintanya kepada kita selaku umat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isra berjalan, Mi'raj naik. Sebenarnya ibu bapak, Isra Mi'raj yang dikerjakan oleh Rasul, itulah yang kita karajokan setiap hari. Isra hablum minan nas, hebatkan hubungan kita antara kita dengan manusia. Mi'raj hablum minallah, mantapkan hubungan kita dengan Allah. Lah duduk saamparan tagak sapamatang pak. Iko hasil daripada Isra. Jalin persaudaraan antar agama, apalagi itu di sikosamu kedudukan dari kampung halaman perantau Minang datang kita di siko. Dijalin persatuan, ini adalah hasil Isra. Sebab Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man qati'a, yakni qati'ur rahim. Tidak boleh masuk ke dalam surga orang yang saling memutuskan, yaitunya memutuskan hubungan silaturahmi. Ibadah kuat, tahajud setiap malam, puasa sunat Senin Kamis, solat duha setiap pagi, tapi sayang dengan sanak famili tidak pernah tegur sapa. Terundur masuk ke dalam surga. Kenapa? Syarat pembawa amal tubana nanti enggak. Apakah amal tahajudnya hilang? Tidak. Apakah amal duhanya dihapus? Tidak. Apakah puasa Senin Kamis tidak ada? Ada. Tapi bamaku tidak jadi masuk sarugo. Syarat pembawa tubana nanti enggak. Contoh, kita tidak ingin ke Padang, kapalo mudo lah tiba, ketua Allah datang, pucuk adat lah sampai, pemuka-pemuka Allah datang, ibu bodoh kandung lah sampai, lah cukui sadonyo nanti bo, pas kabarangke, oto pambawa bana na ida ado. Bagati, lay jadi sampai. Apakah kapalo mudo indah ado? Ado. Apakah bundo kandung enggak ada? Ada. Tapi bamang kau nak sampai tiba, syarat pembawa bananan tinggal. Baitulah nasib orang beribadah kalau diputus hubungan silaturahmi. Sehingga dalam hadis lain Rasul mengatakan kun kalyaden wala takun kal ainen. Jadilah kamu seperti dua tangan, janganlah kamu jadi seperti dua mata. Ba'amato malie samo malie. Kalau makua samo makua, mancalia samo mancalia,
tapi pernah mato ko tidak pernah tegur sapa. Sakit mato kiri bu, pernah nak mato kanan keluar mencaliak kawannya sakit. Sakit mato kanan, pandai nak mato kiri berjalan ke kanan melihat saudaranya. Padahal antaronyo apa? Jabatan sama, jadwal kerja sama, tempatnya berdekatan, tapi tidak pernah tegur sapa. Jangan tiru seperti itu, kata Rasulullah. Tapi Rasul menyuruh kun kaliaden, jadilah kamu seperti dua tangan. Ko tangan. Bersalaman dengan ulama, tangan kanan. Bersalaman dengan pejabat tinggi negara, tangan kanan. Menerima gaji, tangan kanan. Beko basobo nang kabusua nang kalapua, salamaikan dek tangan kiri. Pernah mereka ingin bertengkar? Pernah mereka ini ingin tukar jabatan? Tidak pernah. Tapi tanganku memang setia, Pak. Sore tadi tangan kanan menerima gaji. Babali jam tangan kapasa, bahagian ke tangan kiri. Iko ambo nak memangga angge ko dopa mampacalian. Akan itu yang menerima gaji tangan kanan, yang membeli jam tangan kanan, yang mengasih uang tangan kanan, yang mengambil jam tangan kanan, yang memakai jam aku. Bebo di belakang lah nampak aku. Gata-gata sebelah kanan kiri tanpa diimbau garui. Gata-gata sebelah kiri kanan tanpa diundang garui. Gata-gata kaduonyo sama manggarui. Kabisara saguruah-guruah ari nang kapa dilawi juo, sarusuah-rusuati nang gata degarui juo. Ayah meninggal, induk mati. Awak menangis siang jo malam, sadang menangis kudua tagata, walaupun menangis nang kudua siana punya kerajaan tangan. Kalau iko di kampung awak namanya apa? Ampu. Kalau di siko, alhamdulillah jempol menang di padang piaman. Lah, ampu. Iya toh? Ampu ko yang paling gadang jari ampu. Kok dibaca di dalam tambu adat Minangkabau, iku nambah ibarat pemimpin. Manyonan pemimpin. Tahu di angin nan baseru, tahu di umbak nambah sabuang, tu di dahan nang kamaimpo atau puran tiang kamancuak. Tahu di kato nambah silang, tu di bayang kato sampai sarato eriang dengan gendiang. Balung bakile Allah bakalam bulala sangko 30 alun dilie Allah tamakan rasulah tibo di dalam tubuh aku nyoba. Nani kau tunjua karajo manunjuan. Dado orang manunjuk tak kayak korobo. Pasti manunjua. Iya toh. Konan angku nini mama. Nan bapucuak sabana bule, nan baure subana tunggang di anjong tinggi di ambagadang. Sandi andiku di dalam kampung, tampuak jo tangkai di dalam nagari, nan baumpamu kayu gadang di tengah koto. Baure libago mantan badahan cupak jo gantang, barat yang bari balabe, babungu ribun juadai, babuah katunan bana. Aku nyoba. Nani kau? Jari tengah atau jari malang, ikut ulama, dia tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Tanpa ulama kita tidak tahu de Allah. Tanpa ulama tidak bisa kita wasilah jo Nabi dah. Ulama nan maajan kita yang tahu alal dengan aram saratosah dengan batal. Suluh bendang adat limbago, suluh nan bapatang mati, palito dan bapatang padam. Dua-duanya baca min kitab nan tagak rintang jo pitua, baca hayo saja dari dunia, bedangnya sampai ke kampung akhirat. Aku jawab. Nan ikaw jari manih ko na orang kayo sabok ko kamamali cincin kita
bebo, papa, aku caliak cek lagi gua. Kok membeli cincin awak? Untuk jari mani. Mungkin untuk ampu nak dibali dulu pak. Kan tak mungkin. Pasti untuk jari kona orang kayo. Andaikan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, bagus. Tapi tolong, sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang. Tasabui babului mani tapakai baso jobasi sarato eriang dengan gen yang bernama adat sopan santun. Buliah kayo. Tapi adolo kayo nak buliah ditiru pak. Piti banyak saku bajai nandak capek kereta bairi. Ari hujan payung bakapi biniampe lalu di musaji. Kok kadi musaji jo lalu kanampe na orang rumah pak. Ancak lah seorang diunyian kan yo. Ako. Nan iko kalingkiang jari nalimo ko manam paling kete. Kalingkiang ko nan ibu-ibu nan baju jilbab na rancak-rancak kuah. Aku sampai ke belakang kau batoi bibu ano dekete benar kau kelingking walaupun kecil bukan main balasi kalingkiang juampu mana-mana kan yuk berapa tinggi jabatan seorang manusia, berapa hebat kepemimpinannya, jangan coba-coba main dengan kelingking. Jatuh kan? Memang sejarah yang membuktikan Jalius Kaisar tunduk kepada Cleopatra. Siapa Cleopatra? Perempuan. Napoleon singa daratan Eropa, the Lion of Europe. Luas kekuasaannya, hebat tenteranya, bertekuk lutut di bawah kaki Margaret Iersepin. Siapa Margaret Iersepin? Perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam memakan buah khuldi? Siti Hawa. Digoda Adam dek setan iblis lai tagoda. Indah dicuba dek Siti Hawa. Tagoda amanah sentiang ubilih daripada Siti Hawa. Jadi kalau goda manggoda pak dia teh ubilih main. Tapi maaf ambo Siti Hawa nan ambo sabui ambo. Beko na ibu 10 ambo beko. Iko Siti Hawa. Kalau sudah berkumpul yang 5 ini, insya Allah pantang kusui indak selesai, pantang karuah indak kajaniah. Kusui nasi di dalam piring, cibo bakumpuan na limo ko. Barasia apa indak? Cibo pemimpin cie jole namua. Atau ni dia mama jo bilo nasi kabihnya. Atau ulama jo mangakeh-ngakeh jo kan ya. Kalau lah kumpulan na limo, insya Allah la falaha illa bil quwwah wa la quwwata illa bittihadah ittahidu. Tidak bisa dicapai satu kemenangan tanpa dengan kekuatan. Kekuatan tidak akan bisa terwujud tanpa dengan kebersatuan. Ittahidu, bersatulah kamu, kata Rasulullah. Ikut tangan. Alah, bersatu awak. Jadi dari siku pedoman diambil di awal, mangko disusunlah hati kita. Adi siku. Tapi kalau kainda, jari banamo jari kalingkiang, talata dake jari mani, ba pangana inda akate liang, lajale pai nyokecian mani. Jari banamo jari mani, talata dake jari malang, lajale pai nyokecian mani, itu tandonyo akanyo lah kurang. Jari banamo jari malang, talata dake jari tunjuk, kalaulah sampai akala kurang, itu namanya indak makan pitunjuk. Jari banamo jari tunjuk, talata dake jari ampu, kalau duit nak makan pitunjuk, besok mati menjadi hantu. Anda salamai awak mati,
kalau ndak amuah kanai haja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Rasulullah itu sebelum Isra Mi'raj yang dibersihkan dahulu hati. Isinya apa? Sebelum kita solat, berwuduk kita dahulu. Sah tak solat kalau tak berwuduk? Tak sah. Jadi Nabi Kudima diisarakan oleh telunjuk malaikat Jibril. Waktu Nabi di tepi telaga Zamzam, dioperasi dari leher sampai ke bawah pusar. Pertanyaannya, hati letaknya di dada, kok operasinya dari leher mana? Karena angkungan manusia ko lapang. Itu mangko dari siko operasinya pak. Mana gadang leher kabau daripada leher orang. Iyo batu gadang leher kabau, tapi sekedar rumpui na masuk ke dalamnya. Kan iyo na iyo batu gantiang leher manusia, tapi jo kabau-kabau tun masuk ke dalam. Kan iyo na. Itu mangko de operasi dari siko. Dibuti di alakatu sauda, hawa nafsu dunia setan. Dicuci 3 mangkok dengan telaga Zamzam. Kok dibau ke diri awak mana 3? Cuci nan pertama barasiah tubuh nan kasah. Cuci nan kedua barasiah tubuh nan batin. Cuci nan ketiga barasiah roh pulang kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Awak baru 2 iyo 3 kali lo babasuah. Sampai makrifat batin awak kasinan. Allah setelah berasiah, mangko diganti dengan iman, tauhid, makrifat, penyantun, sabar, hikmah dan yakin, ditutup lagi dengan la ilaha illallah. Sempurna bersih hati Nabi. Batu ibu-ibu, iyalah berasih hati Nabi. Lah berasih hati Nabi. Lah berasih hati awak. Lah berasih hati Nabi. Lah berasih hati awak. Alon. Jadi nanti bawa kini ko nak kumuh hati ya kan jaga. Mudah-mudahan dibersihkan menyambut bulan suci Ramadan. 27 Rajab Mi'rajnya Nabi naik kalangi aras kurisi, datang perintah dari ilahi, membawa burak ke bumi ini. Kenapa binatang burak menjadi kendaraan? Aduh duo kelebihan burak dari binatang-binatang yang lain. Ado nama mau burak di siko. Kalau ya dona jangan ditanya lo kayaknya pak. Ndak itu burak dah. Ko burak binatang surga. Mana kelebihan burak? Yang pertama, sejauh-jauh mata memandang, kaki burak langsung tiba di situ. Kalau binatang yang lain ala jauh pandangan mata, tapi nang kaki si kojo baru pak. Bila Nabi kesampainya. Kemudian yang kedua, padang pasir itu bukitnya sangat tinggi, lurahnya sangat dalam, tapi Nabi tetap datar di atas burak. Kenapa? Kelebihan burak dari binatang lain, kalau nyoh mandaki panjang kaki belakang, pendek kaki di mungko. Kalau nyoh menurun, panjang kaki mungko, pendek kaki belakang. Jadi Nabi itu datar. Itu makanya dipilih kendaraan burak. Perjalanannya cuma yang dibaca oleh kori kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi Muhammad dalam perjalanan 5 perhatian. Isi dibawa ke diri solat 5 waktu sehari dan semalam. Perhentian Nabi nan pertama tu di kuburannya di Madinah Al-Munawwarah di Raudah. Jadi mulai berjalan Nabi terlebih dahulu singgahnya di tempat perkuburan inyo. Isinya apa? Kalau berjalan kita bopa tolong kana iduit kamati. Kau dikana iduit kamati, insya Allah kita tak mungkin berbuat kejahatan di jalan. Kenapa? Karena mati itu sangat dekat. Kemana saja kita hidup, yang mati itu mengiringi kita selalu. Bagaimana kau diiringi? Sebab setelah mati habis, hidup habis, mati tiba. Itu maka kau diiringi. Batu ibu-ibu, yo kamati kita. Yo satu rencana kamati. Yo kamati. Bantuilah bocah lihat dari hati itu tadi ya. Bantu orang kamati ya, bantunya. Kiranya iyo. Iyo. Bantu orang kamati itu bu ya. Iyo bantu awak, kau bantuannya pak. Apalagi tando-tandonyo lah doh. Dicalia kulit lah banyak anang kandung. Direse uban lah banyak amanabu. Gigi lah banyak anang gugur. Amatola mulai kabur-kabur. Nan ketujuh makan bubur. Di bawah duduk lah suka maunjur-unjur. Lah mangok pintu kubur. Lah banyak nak menjunjur. Itulah pian-pian itu ibu bapak. Kemudian ko ado ibu-ibu nan maunjur bu, taruh jolah maunjur. Ambo ndak ada managah ni ibu-ibu maunjur dah. Ndak ada dah pak. Anyo ambo mengecekkan tando-tando kamati. Itu je sadonya pak. Mengada orang maunjur di tangan kaki panek kan ya? Maunjur lah, ndak jadi masalah. Anyo kita berpikir 9 bulan di dalam kandungan ibu, tempatnya sangat sempit. Kita lahir ke bumi Allah, ndak ada seorang jua nam panek-panek tubuh do pak. Ndak ada narangki-rangki tulang do. 9 bulan ditampik nan sampi. Iko tampik lapang. Duduk baru pulau baru. Panek mau jua basi katuang. Sudah basi katuang baselo. Sudah baselo mau jua pulau balia. Kolah aco iko tajadi di tubuh. Bapikir jolah awak lebo. Tandolah sore hari de awak. Ya. Jan meha jui duit dete dunia ko lai. Bapikir awak lai. Itu kemudian bapikir ko ba tolong pikiran idui awak setelah idui kau. Tolong pikiran rumah nan awak unyi setelah kita tinggalkan rumah nan gagah nan babuek kini. Kalau rumah nambah buat kini pak, ada jurang nak tinggal di situnya pak. Kadang-kadang ni duit jawab baru pak, lah baniai kawan katinggal di sinan. Waktu lamu naik duit ekuat. Awak nak menggantian inyo guys. Koi duit jo baru, lah kecelakaan petang kecewa kok mati. Kirui duit jo baru je. Kalau rumah nak awak buat. Tapi kalau rumah di alam kubur, jangankan orang lain pak, anak kandung sendiri tidak mampu untuk menemani. Orang yang bijak, orang yang cerdas berpikir dari sekarang, siapakah teman saya nanti? Sebelum kita meninggal,
kubur itu sudah berkata, saya ini tempat yang sempit, lapangkanlah dengan menjalin hubungan silaturahmi. Saya ini tempat yang gelap, sinarilah dengan membaca Al-Quran. Saya ini tempat yang gelap, terangilah dengan bertahajud. Saya ini tempat binatang-binatang yang menjijikkan, maka sinarilah, maka racunilah binatang itu dengan banyak bersedekah. Saya ini menyempitkanmu hingga hancur, lapangkanlah dengan solat. Saya ini akan menyirammu dengan cairan yang menyakitkan, maka merdekakan cairan itu dengan berpuasa. Saya ini tempat mungkar nangkir akan bertanya, maka persiapkanlah jawabannya dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Itu kecek kubur kada ke awak pak. Kita tinggal masuk jom besok lain. Nyolah mengecek. Amanyo kawan awak, kini kita mencarinya. Orang yang bijak berpikir, siapakah teman saya nanti? Onde ambo pitihlah banyak kini. Ambo lah siano. Kalau dek malaikat mawi nado sianu edo pak. Lai kullu nafsin zaikatul maut. Ndak ada orang. Kain basah di bawah mandi, sudah mandi dibawa pulang, kau sampai kitolah mati, aratonam banyak kadibagi orang. Ya, kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang, kau sampai ibu-ibu dahulu mati, apa-apa diambilnya de orang. Ya, tak sasa pak mayuan. Kadang-kadang duit jo awak bau buya, ladian suwe de kawan mambia. Kan iwa dulu tu nak. Jadi berpikir dekatkan hubungan kepada zat Allah. Berpikir awak duit ke mati. Itu yang perlu bagi kita. Kemudian perantian Nabi yang kedua. Pertama tadi di tanah. Kemudian yang kedua dekat tepi air lautan Kalzum. Di tepi air itu ada sebuah rumpun kayu. Nama kayunya Sajar Musa. Kenapa dinamakan Sajar Musa? Sampai Nabi Musa bersandar setelah membelah lautan Kalzum. Fir'aun tenggelam di lautan Kalzum, berubah bunyi menjadi laut merah. Nama kampungnya Sajar Musa tu Madayan. Berarti Nabi dah ke air. Perantian yang ketiga Bukit Tursina. Dia te bukit banyak angin. Perantian Nabi nang kampe Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Nagari na sangai angin. Jadi yang kelima Baitul Maqdis di Aqsa di Palestina. Jadi 5 perantian Nabi ko isinya solat 5 waktu sehari dan semalam. Jadi Nabi ko sebelum tiba di Baitul Maqdis, inyoh berhenti di ampe-tampe dulu. Tanah perkuburan. Tinggalkan tanah air lautan Kalzum. Air. Tinggalkan air bukit, di atas bukit angin kancang. Tempat Nabi Musa munajat 40 hari 40 malam. Dah ke angin. Yang kampe mangko dah ke api nagari yang sangat angin. Jadi sebelum nyo mi'raj, nyo tinggal itu dulu. Manyo aye tanah dagiang de awak. Manyo aye tulang de awak. Manyo angin urek de awak. Manyo api darah de awak. Adapun api angin aye tanah bernama tubuh nan kasar. Kalau nak ingin kita mi'raj, tolong dipulangan dulu. Dagiang bukannya dagiang malaikat tulang dahulunya. Tulang bukannya tulang malaikat urek dahulunya. Urek bukannya urek malaikat darah dahulunya. Kalau lalanyap api angin ayat tanah, mangko tiba di Baitul Maqdis rumah nan suci. Manan hakikat rumah nan suci dia awak, iaitunya sabana diri nan kembali ke Nur Muhammad sampai tajali sifat zat yang bernama Allah. Itu yang dikatakan diri.
Di situlah terjadinya mi'raj. Isi mi'raj apa? As-salatu mi'raj.